Bukan aku yang nyelamatin kamu. Oke, aku ngerti. Mungkin kamu gak mau jujur sama aku sekarang. Tapi kalaupun itu bukan kamu, aku tetap mau berterima kasih sama kamu. Ibu, guys, gimana nih guys? Kayaknya sesuatu hebat yang udah terjadi sama Bu Maya sampai Bu Maya kayak gini. Gimana kalau kita nyebar aja sekitar rumah biar kita cari petunjuk soal ini? Oke, ayo yuk. Ini kalian? Ya iyalah Indah, siapa lagi? Sekarang lo udah gak bisa kabur lagi. Lo udah jadi milik kita. Bu Maya! Bu Maya kenapa? Kok badan Bu Maya kayak gini, Bu Maya? Christopher Rea. Apa lo, ha? Sini. Di, jangan Di. Lu minta tolong. Lu gak boleh ngomong ke siapapun. Tante, gimana kalau Indah aku bawa ke rumahku aja dulu? Tante siapin lab aja. Di rumahku lagi kosong kok. Oke, boleh juga. Tapi kamu hati-hati ya. Yaudah, aku bawa dia ke rumahku ya. Hati-hati ya. Aduh sakit. Kiri. Lo ikut gue. Aduh, Andi mas. Di, please dilepasin gue dong, Andi. Di. Lu lihat kan? Gue mau rekam lo sebagai bukti kalau lo duyung. Andi, jangan Di. Andi, lepasin gue, Andi. Ya udah. Ntar lagi semua orang akan tahu wujud asli lo. Andi, please, Andi. Di. Aduh, Andi ngerekam gue lagi. Gue harus ngilangin buktinya nih. Gimana? Udah terekam. Gue akan bawain ke bokap gue. Dia pasti senang ngeliatnya. Andi, please jangan Di, emangnya gue pernah salah apa sih sama lo? Emang gue pernah jahat sama lo, ha? Sampai lo kayak gini banget sama gue? Nggak bisa. Gue tetap harus ikutin keinginan bokap gue. Kalau enggak, gue dipukul sama dia. Gue tetap akan bawa ini. Habis itu, gue bawa lo ke dia. Enggak. Di. Pak. Video Raya jadi duyung. Mana coba Papa lihat, penasaran kayak apa sih? Loh, kok nggak ada gambarnya, Di? Apa? Mana coba?
tangannya, Pak. Apa? Rusak? Mana sih? Hah? Coba nggak situ aja. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Pak, cuma dikasih tugas kayak Gue bisa cepet-cepet kabur dari sini sebelum Andi balik lagi. cuma dikasih tugas kayak gitu apa? Andi, aduh, pasti bokapnya mukulin dia lagi deh. Duh, gue mesti nolongin dia. Nggak bisa. Jangan pukulin Andi lagi. Om tuh harusnya bersyukur Om punya anak, bukannya malah Om pukulin kayak gitu. Andi itu anak yang baik Om, tapi karena Om salah mendidiknya, jadi Andi seperti itu, ikut-ikut seperti Om jadi jahat. Dan aku yakin pasti suatu saat Om bakal menyesal. Kenapa Rai baik sama gue? Dia selalu nolongin gue. Sekarang gue harus nolongin dia. Ngapain sih kamu ngajar saya? Kenapa kamu ngajar saya? Berani kamu? Rai, lu benar pergi sekarang, Rai. Pergi sekarang. Udah pergi. Rai! Rai, ini bayaran lo. Tugas lu jadi duyung boyangan udah kelar. Gue udah capek kejar duyung. Ntar gue bilang ke bokap gue bohongin dia selama ini, oke? Pergi sekarang. Pak, maaf ya Pak. Andi bohongin Papa. Jadi selama ini kamu sudah bohongin Papa ya? Kamu sengaja kasih uang ke perempuan itu supaya jadi duyung? Kurang ajar kamu, Di. Kurang ajar kamu. Sebentar lagi lo udah gak bisa jadi manusia. Lo bakal jadi duyung selamanya. Lo jahat tau gak? Siapa sih datang siang-siang? Kalau Marsha kok nggak nelfon dulu? Lo diam di sini. Terry. Tolong. Hai. Masih ingat sama aku nggak? Kamu kan si ganteng Bobby. Iya, aku ingat. Kamu makin cantik ya. Pantesan aku kangen banget sama kamu. Oh iya, aku bawa makeup kesukaan kamu nih. Wardah. Oh ya ampun, makasih banget ya. Iya sama-sama. Aku boleh masuk nggak? Biar. Boleh. Ayo masuk. Ayo duduk, Bob. Duduk situ kita. Aku boleh bikinin minuman nggak? Tapi kan mau buat itu. Aku mau fruit punch tapi pakai sari buah asli. Jangan lupa pakai sirup ya. Biar manis kayak kan. Ya udah, aku bikinin. Tunggu sebentar ya.
Doni? Indah? Doni? Baiklah. Bobby, ini minumnya. Gue bikinin spesial loh buat lo. Nih, minumannya udah jadi. Maaf ya lama, kali ini spesial bikinan aku buat kamu. Bob, kenapa? Enggak, maksudnya minumnya. Aku udah pesan. Nih, sorry ya. Lo kegantengan sih, gue jadi lupa. Kok jadi gini sih? Bob, maaf ya, minuman kamu jadi tumpah semua. Enggak apa-apa, kamu sih nggak hati-hati. Sini aku bantuin kamu. Nggak usah, aku ganti baju aja ya. Sebentar. Oh. Kamu sekarang pergi aja. Iya, aku duluan ya. Bu, bangun Bu. Ibu. Mungkin sekarang cincin ini bisa tolong Bu Maya biar dia bisa kembali normal lagi. Cincinnya kenapa nggak ada efek? No. Nggak. Cincinnya nggak bisa bantu Bu Maya kali ini. Aduh, gimana ini? Street, Ray. Lu dapat petunjuk gak? Aduh enggak, mana tadi gue ketangkap lagi sama Andi. Tapi gue gak dapet apa-apaan. Loh? Gue juga nggak dapet petunjuk apa-apa. Tapi gue pinjam cincin bokap gue. Terus pas gue lagi cari petunjuk di ruangan Bu Maya, tiba-tiba cincinnya nyala. Cuma itu. Aduh, si Indah mana lagi nih? Ah! Guys! Dah, gimana? Lu dapet petunjuk gak? Enggak, gue gak dapet petunjuk apa-apa. Soalnya gue ketangkep sama Terry. Mana kita juga gak dapet petunjuk apa-apa lagi. Serius loh? Aduh, gimana nih? Guys. Gue ada ide. Lu di sini aja, gue panggil bokap gue, oke? Buat apa? Ya, selama ini kan gue selalu curiga bokap gue itu ada hubungannya sama Bu Maya. Ya, gue minta bokap gue pasangin cincinnya ke jarinya Bu Maya. Siapa tahu ada efek. Tapi bokap gue nggak bisa ngelihat Bu Maya dengan keadaannya sekarang, karena Bu Maya tinggal separuh badannya. Nah, itu dia masalahnya sekarang. Gimana kalau kita selimutin aja? Good idea. Yuk. Pak, aku boleh minta bantuan Papa buat tolongin Bu Maya nggak? Mau kan? Kalau buat Bu Maya sih, Papa pasti mau. Ya. Nah, Papa cuma harus pakein cincinnya Papa ke Bu Maya. Oke? Kenapa harus pakai cincin? Udah lah, Pak. Ini keadaannya lagi darurat. Aku aja susah ngejelasinnya. Mau ya, Pak? Oke? Oke.
Kita harus kasih tahu Astrid. Ayo. Oke, Papa tunggu di sini aja ya. Astrid! Ibu Maya udah gak apa-apa. Berarti Papa sekarang pulang aja, oke? Iya. Tapi Papa boleh ngeliat Bu Maya dulu kan? Udahlah, Pa, nanti aja. Bu Maya kan baru sembuh, jadi butuh istirahat. Oke, Pa? Iya. Oke, bye-bye, Papa. Bye-bye. Aduh, akhirnya Bu Maya sama juga. Kenapa, Astrid? Guys, kalau dipikir-pikir, ini semua nggak nyambung sama petunjuk si rambut merah itu, ya kan? Ya udahlah, yang penting sekarang Bu Maya udah nggak apa-apa. Bener. Jadi yuk, Bu Maya yuk. Jadi yuk. Ibu. Bu Maya udah sembuh. Iya, Bu. Badannya dingin banget. Bu Maya. Bu Maya kenapa ya? Kok bisa kayak gini? Bagai pelangi di hati ini, bersama kita lukis cerita teman sejati. Kita sang putri, teman sejati. Kita sang putri, teman sejati. Sang putri, sang putri. Sang putri. Aduh Rai, gue khawatir banget nih sama Ibu Maya. Apalagi kemarin kita nggak nemuin petunjuk apa-apa lagi. Tapi sekarang kita nggak boleh kehilangan jejak anak rambut merah itu. Iya bener-bener. Sejujurnya gue juga khawatir dah. Tapi kan ada Astrid yang jagain Bu Maya. Dan gue yakin kalau ada apa-apa Astrid pasti ngubungin kita. Lo percaya kan sama Astrid? Iya, gue percaya. Yaudah yuk. Tunggu. Ini pecah jalan nih.
Mau kemana kita? Gini aja deh, mendingan kita mencar. Lo ke sana, gue ke sini. Oke? Oke, hati-hati Anda. Bye. Sya, lo kenapa sih cemberut banget? Ya iya lah, gimana gue gak bete. Tiap hari ya, kerjaan kita cuma ngintilin mereka aja. Udah gitu ngintilin ke tempat-tempat yang gak enak lagi, gimana gue gak bete. Kalau orang mau berhasil mesti ada pengorbanan. Ya ini salah satunya. Nah, sekarang kita ikutin siapa? Raya apa Indah? Ke kanan apa ke kiri? Kamu bisa pinter sedikit nggak sih? Kamu sama Andi ikutin Raya. Mama sama Tari ikutin Indah. Assalamualaikum, Bu. Mesti mau nanya, Ibu tahu nggak tentang informasi anak berambut merah? Rambut merah? Nggak tahu. Sana pergi, aku mau masuk. Pak, tunggu. Maaf. Aku mau nanya, Nanya apa ya, Nek? Bapak tahu nggak informasi tentang anak rambut merah? Ngapain kamu tanya soal rambut merah itu? Saya nggak tahu soal itu. Lebih baik kamu pergi aja dari kampung ini. Emang kenapa, Pak? Udah dibilang saya nggak tahu, masih nanya aja. Pergi. Dah. Raya, kok di sini juga? Iya, ternyata tadi jalannya nembus ke sini juga. Kenapa tuh bapak aku marah-marah? Nggak tahu, aneh banget. Masa gue cuma nanya tentang anak rambut merah itu, papanya malah marah sama gue. Sama dah. Dari tadi gue nanyain orang-orang di sini soal itu. Gue diomel-omelin tau nggak lo? Kenapa ya? Aneh banget ya. Kayaknya tuh mereka tahu sesuatu tapi nggak mau ngasih tahu. Terus kita mau nanya siapa lagi coba? Gue juga nggak tahu nih. Yaudah yuk. Neng, kasihan nih kakek, Neng. Kakek lapar, mau beli makan belum punya uang. Ya, Nih, Pak. makasih ya, Neng. Neng, tunggu, Neng. Kalau Neng mau tahu tentang gadis berambut merah itu, datanglah ke rumah dukun. Ya, rumahnya di balik kampung sebelah sana. Neng. Makasih ya Pak. Dah, gue kesana lo cari petunjuk lain, oke? Oke. Rambut nenek itu merah juga. Apa jangan-jangan nenek itu lagi petunjuknya? Gue harus ikut ini. Tante, lihat tuh. Itu Indah lagi ngejar nenek-nenek itu. Kita juga harus kejar dia. Yuk. Tante nggak apa-apa. Kayaknya agak keseleo dikit deh. Udah kamu kejar aja mereka. Yaudah. Nek. Nenek. Nenek kenapa? Tolong. Enggak, saya cuma mau nanya. Jangan. Nek. Nek, tunggu, Nek. Nek, tunggu. Ya ampun, Tante, lihat dong jalannya tuh kecil terus goyang kayak gini. Aku takut, Tante, kalau aku jatuh gimana? Masa jalan kayak gini aja kamu takut sih? Ih, Tante, kalau Tante berani, Tante aja yang lewat. Ya mana bisa, kalau bisa juga Tante udah lewat. Kaki Tante kan lagi sakit. Ih, siapa suruh Tante tadi lari pakai kesanu segala? Tapi kan kita jadi kehilangan jejak mereka, gimana sih? Ini Tante jangan salahin aku dong. Mana ya tuh nenek? Gak boleh nyerah nih. Nek! Nenek, tunggu tuh! Nek, tuh!
Gue gak boleh kehilangan jejak nenek itu. Nek! 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 Saya bukan orang jahat. Saya cuma mau nanya sesuatu. Tolong! Nenek! Tenang aja, nenek. Saya cuma mau nanya. Nenek tahu nggak anak yang rambut merah? Rambutnya persis kayak nenek. Tingginya segini saya. Cewek. Nenek, Intan. Intan! Siapa, Nek? Intan! Nek! Nenek! Intan itu siapa, Nek? Saya cuma mau nanya. Intan itu siapa? Enggak tahu. Aduh, kaki gue. Sakit banget, kenapa? Aduh, sakit. Kaki gue, aduh. Doni, lo kok ada di sini? Iya, tadi aku dikasih tahu Astrid. Aduh, sakit banget, kenapa kok? Apa angkat ya? Udah percuma, lu gak bakal kuat. Doni. Doni kuat banget. Kok beda ya kayak biasanya? Gila ya rumahnya. Ini belakang kampung. Pak. Si Pak numpang tanya. Bapak tahu nggak rumah dukun yang bisa kasih info soal gadis rambut merah? Ngapain kamu tanya soal itu? Gak usah bahas-bahas gadis masalah itu lagi. Gak ada gadis itu di sini. Udah sana pergi. Tapi Pak, saya dengar itu di sekitar sini, Pak. Nggak ada. Ini orang nanya-nanya masalah gadis rambut merah. Jangan nanya itu lagi. Pergi. Apaan nanya-nanya masalah itu? Neng, Kakek, dari sini lurus sampai ujung jalan. Lihat sebelah kanan ada rumah. Itu rumahnya. makasih ya, Kek. Permisi. Misi, Pak. Misi. Sepi banget. Silakan duduk. Diam. Jangan bergerak. Lo maju, gue tembak dia. Iya. Oke. Sang putri. Sang putri. Sepi banget. Silakan duduk. Silakan duduk. Kamu ingin tahu siapa gadis berambut merah itu? Ya, Iya. Bapak bisa bantu? bisa. Sang cahaya samarullah, anak si Ali ayam mati
Ati mengerti ati apa? Kaki bukit sebuah ada goa. Di dalam goa itu ada 4 patung. Kamu harus ambil salah satu patung itu. Jangan salah ambil. Kalau kamu salah mengambilnya, iblis itu akan menjelma jadi jadian. Ini petunjuknya. Makasih banyak ya, Pak. Yaudah, saya permisi dulu. Makasih. Tunggu. Tidak semudah itu. Tidak ada yang gratis. Kamu harus bayar jasa saya. 1 juta. Loh, apa sih, Pak? Saya nggak punya duit segitu. Sekarang kamu punya duit berapa? Ayo, keluarin. Ayo, keluarin. Saya nggak ada duit, Pak. Ini jam pasti mahal kan? Ayo, buka! Pak. Buka! Nggak, Pak. Jangan dong, Bapak. Apaan sih? Ayo, buka! Apaan sih, Bapak? Nggak mau lepas. Buka! Lepasin. Jangan ikut campur kamu! Loh, kok Andi belain Raya sih? Tidak! Tidak! Andi! Panas! 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 Mau ngapain lu? Mau ngapain? Gue mau siram dia tentang dia sebagai duyung. Kan nanya lagi lu. Panas. Lu udah gila? Nggak pakai lapar juga kali. Kita mau nangkap dia sebagai duyung, bukan mau bahayain nyawa dia. Lu tuh kenapa sih belain dia? Hah? Karena dia udah pernah nolong gua, dan sekarang gua menolong dia. Gua bukan orang yang tahu balas budi, oke? Udah. Lari, lu lari. Dia! Jangan bergerak. Lo mau apa lagi sih, Syah? Mau gue apa? Dia mau nangkep lu lah. Kayak nanya lagi lu. Masya, udah. Diam. Jangan bergerak. Lo maju, gue tembak dia. Iya, oke. Lari. Lu tuh gila. Katanya lu mau nangkep dia, sekarang lu bebasin dia. Gimana sih lu? Lu nggak dengar gua tadi, ha? Gua nggak mau utang budi sama dia. Dengan gini kan gua impas. Udah deh, ini urusan gua. Lu nggak usah ikut campur. Kalau gua sama dia udah impas, baru gua membantu nangkep dia. Kamu gimana kakinya? Aduh, masih sakit, Don. Sakit. Aduh, perih. Yaudah, aku lihat ya. Coba lihat. Ya ampun. Masih perih. Tahan ya. Doni kok mesra banget sih sama Indah. Gue berhasil dapet petunjuknya. Bagus. Yaudah, sekarang kita ke sana. Yuk.
Yuk. Anak berambut merah itu sebenarnya cucu nenek. Sang putri. Sang putri. Aku nggak akan tenang kalau nggak meriksa keadaan Mela lagi. Sekalian kamu lihat apa Astrid perlu bantuan. Mudah-mudahan Maya tidak salah. Maya! 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 Kok barangnya jadi berantakan gini? Apa yang terjadi di sini sih? Astrid! 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 Tuh, udah kawan sih. Astrid! 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 Udah cari Astrid kemana-mana tapi nggak ada juga. Ya Tuhan, gimana sampai ada apa-apa sama Astrid? Guys, itu dia neneknya. Itu. Kita ikutin. Yuk. Gue coba cari lewat samping ya. Lo tunggu sini. Hati-hati, Rai. Hati-hati ya. Nenek jangan takut. Saya cuma mau nanya. Nenek tahu nggak tentang anak rambut merah? Kita baik-baik kok, bukan orang jahat. Jadi nenek jangan takut. Nenek tahu. Iya. Ya udah, kalian boleh masuk ke rumah nenek. Ayo silakan. Ayo silakan duduk. Ya. Tapi nenek tahu kan sebenarnya anak rambut merah itu siapa? Anak berambut merah itu sebenarnya cucu nenek. Terus sosok bayangan hitam itu siapa, Nek? Sosok bayangan hitam itu iblis. Iblis yang sudah membawa pergi Intan. Astrid! Bersama kita lukis cerita. Rai! Mereka kemana, Rai? Jangan-jangan mereka diculik lagi.